Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai materi morfologi dan fonologi untuk MI pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI. Yang terhormat Bapak Bustami SAG MPD dan Bapak Dr. Haji Bukhari Muslim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam diskusi pada hari ini. Dan serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Saya Deti Suryati selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4, di mana terdiri dari Anissa Nur Awalia, Destia Luciani Putri, dan saya sendiri Deti Suryati. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini, yaitu pembukaan, penyajian materi, dan penutup. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yaitu penyajian materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Nur Awalia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Kata morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu morfe yang digabungkan dengan logos. Morfologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata dan pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Dalam objek satuan morfologi, salah satunya adalah morfem. Nah, selanjutnya, apa itu morfem? Nah, menurut Ramlan, morfem ialah satuan gramatik yang paling kecil yang tidak mempunyai satuan lain selain unsurnya. Morfem dapat juga dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan suatu bahasa sebagai satuan gramatikal terkecil. Nah, apabila disimpulkan, morfem yaitu satuan bahasa terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, misalnya kata mencuci bisa dianalisis menjadi dua bentuk, yaitu me dan cuci. Nah, bentuk me merupakan sebuah morfem, yaitu morfem afiks atau morfem terikat yang secara gramatikal memiliki makna. Nah, sedangkan bentuk cuci juga sebuah morfem, yaitu morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Jika kata Nah, lalu ada pembagian morfem menurut kebebasannya dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Nah, morfem bebas yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri dari segi makna tanpa harus dihubungkan dengan morfem yang lain. Lalu yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Nah, morfem terikat harus bergabung dengan morfem lain agar dapat digunakan dalam pertuturan.
Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa Nur Awalia yang telah menyampaikan materinya. Baik, selanjutnya materi yang akan dijelaskan oleh Destia Luciana Putri. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Morfem dasar, bentuk dasar, pangkal, akar, dan leksem. Yang pertama, istilah morfem dasar biasanya digunakan sebagai dikotomi dengan morfem afiks. Bentuk morfem dasar seperti beli, juang, dan kucing. Yang kedua, istilah bentuk dasar atau base biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Yang ketiga, istilah pangkal atau stem digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses pembentukan kata inflektif atau pembubuhan afiks inflektif. Yang keempat, istilah akar atau root digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya ditanggalkan. Yang kelima, istilah leksem yaitu digunakan dalam dua bidang kajian linguistik, yaitu bidang morfologi dan bidang semantik. Next, proses morfologi. Proses morfologi yaitu proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui yang pertama, pembubuhan afiks dalam proses afiksasi. Misalnya pada dasar baca diimbuhkan afiksme sehingga menghasilkan kata membaca. Yang kedua, pengulangan dalam proses reduplikasi yang hasilnya disebut dengan kata ulang. Yang ketiga, penggabungan dalam proses komposisi. Misalnya, dalam bahasa Indonesia hanya punya sebuah kata untuk berbagai macam warna merah. Jadi, dibentuk gabungan kata seperti merah jambu, merah darah, dan merah bata. Yang keempat, pemendekan dalam proses akronimisasi. Jadi, berupa kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, frasa yang ditulis dan dilafalkan seperti kata. Misalnya, Jakarta, Bogor, Ciawi menjadi Jagorawi. Yang kelima, pengubahan status dalam proses konversi. Misalnya, bentuk gunting yang berstatus nomina atau kata benda dalam kalimat gunting ini terbuat dari baja dapat diubah statusnya menjadi bentuk gunting yang berstatus verba atau kata kerja, seperti pada kalimat gunting dulu baik-baik, nanti baru dilem. Yang selanjutnya yaitu alomorf dan morf. Morf dikatakan sebagai nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui statusnya, misalkan i pada kata kenai. Sedangkan alomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Contoh alomorf dari morfem ber, yaitu ada alomorf ber, contoh pada katanya bertemu dan berdoa. Alomorf be, contoh katanya beternak dan bekerja. Dan contoh alomorf bel, yaitu belajar. Lalu bagaimana pembelajaran morfologi di SD atau MI? Langkahnya yang pertama, guru meminta siswa membaca materi mengenai imbuhan dan jenis awalan me, imbuhan lah, dan akhiran kan. Langkah kedua, guru memberikan penjelasan dengan memberikan contoh lain yang lebih kontekstual atau dekat dengan keseharian peserta didik agar lebih mudah dipahami. Misalnya dengan menjelaskan beberapa makna imbuhan. Langkah yang ketiga yaitu meminta peserta didik menyimak kembali teks ekspresi diri.
ataupun teks yang lainnya yang disediakan guru. Yang keempat, guru mengarahkan peserta didik untuk menemukan kata-kata yang mendapat imbuhan me, lah, dan kan. Yang selanjutnya, kata tersebut dimasukkan ke dalam tabel dengan menuliskan kata dasar dan maknanya. Seperti pada tabel berikut ini. Kata berimbuhan me, yaitu memotong, kata dasarnya potong, maknanya melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua, menempel, kata dasarnya tempel, maknanya mengerjakan sesuatu dengan teliti. Yang ketiga, menggambar, kata dasarnya gambar, maknanya melakukan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, tentang pembelajaran morfologi di MI juga harus disediakan media pembelajaran yang menarik agar siswa tidak bosan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Destia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian fonologi. Nah, secara etimologi, kata fonologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Sebagai sebuah ilmu, fonologi lazim diartikan sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Baik, selanjutnya yaitu ada pengertian dan jenis fonem. Fonem adalah kesatuan terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna menurut maksud bahwa dalam suatu bahasa, fonem mempunyai distribusi tertentu yang memiliki perbedaan dengan bahasa lain. Sebuah fonem dapat berada di posisi awal, tengah, dan akhir dari sebuah kalimat. Dalam ilmu bahasa fonem, setiap bahasa terbagi atas fonem segmental dan fonem suprasegmental. Nah, akan tetapi fonem-fonem tertentu hanya mampu menempati posisi tertentu saja, misalkan hanya bisa menempati posisi tengah saja, atau bahkan tidak dapat menempati posisi akhir, dan sebagainya. Selanjutnya, ada alofon dan grafem. Nah, alofon menurut Chair menjelaskan bahwa alofon merupakan realisasi bunyi dari sebuah fonem, sedangkan menurut Suparno menjelaskan bahwa sifat alofon ialah fonetis, jadi tidak membedakan arti. Dalam bahasa Indonesia, fonem I memiliki 4 buah alofon, yaitu bunyi I dalam kata cita, bunyi I dalam kata tarik. Nah, beberapa alofon dari sebuah fonem memiliki kemiripan fonetis yang berarti bahwa banyak memiliki kesamaan dalam pengucapannya, atau jika dilihat dalam peta fonem, letaknya masih berdekatan. Kemudian ada grafem. Grafem merupakan satuan terkecil dalam aksara yang menggambarkan fonem. Sedangkan menurut Nur Hadi menjelaskan bahwa grafem adalah perlambang fonem yang berbentuk huruf. Fonem lebih merujuk pada bunyi bahasa, misalnya kata buku terdiri dari 4 grafem, yaitu B, U, K, U, dan terdiri dari 3 grafem, yaitu B, U, dan K. Selanjutnya, ada klasifikasi bunyi. Nah, bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bunyi vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara sedikit terbuka, kemudian bergetar saat dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Setelah itu, arus udara tersebut keluar melalui rongga mulut tanpa mengalami hambatan apapun.
Sedangkan bunyi konsonan dihasilkan setelah adanya arus udara yang melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar, lalu diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapat hambatan di tempat tertentu. Nah, dari klasifikasi bunyi ini terbagi menjadi dua, ada klasifikasi vokal dan klasifikasi konsonan. Jika di klasifikasi vokal itu ada seperti A, I, E, O ya. Nah, kalau di klasifikasi konsonan itu ada bilabial, ada labiodental, laminoalveolar, dan dorsovelar itu ada di klasifikasi konsonan. Nah, mungkin materi yang telah disampaikan dari kelompok 4. Terima kasih telah diskusi pada hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.